Buka Alkitab kalian dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14. Amsal, pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Miss Devi akan tulis di chat kalian. Sudah ya? Bagi yang sudah ketemu, boleh kasih Miss Devi reaction apa saja? Bagi yang sudah ketemu, boleh kasih Miss Devi reaction apa saja? Oke, thank you Sharon. Thank you Jovan, thank you Anin. Ada lagi yang sudah ketemu? Di sini ada 17 partisipan, 18 sama Miss Devi. Dari 17 hanya ada beberapa saja kah yang sudah ketemu? Oke, thank you Russell. Oke, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Miss Devi akan pimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena dari malam yang gelap Bapa, Engkau menjaga, Engkau menyertai kami dan seisi rumah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Engkau menjaga kami dari mara bahaya, Engkau menjaga kami sampai kami bangun di pagi yang indah ini ya Bapa, dengan penuh sukacita, rasa syukur dan cuaca yang sangat baik ya Bapa. Kami bersyukur akan semuanya itu ya Bapa. Saat ini Bapak, kami akan memulai segala aktivitas kegiatan kami Bapak di minggu tematik ini pada hari Kamis ini ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap jaringan kami di rumah kami masing-masing Bapak, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran minggu tematik ini dengan lancar ya Bapak. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Bapak, kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan kami akan mendengar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Siapkan hati, pikiran, dan kuasailah tubuh kami, Bapak, roh kami, Bapak, agar segala sesuatunya kami dapat mencerna dengan baik kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun semuanya dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapak, yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, baik itu pikiran, perbuatan, perkataan, maupun isi hati kami yang menyakiti Engkau ya Bapak dan sesama kami. Kami serahkan doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Miss Devi akan minta tolong kepada salah satu dari kalian yang sudah mendapatkan bacaan kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-14. Silakan siapa yang sudah dapat boleh langsung dibacakan pada hari ini. Terima kasih ya Sharon sudah membacakannya bagi kita semua. Miss Devi mau tanya, apakah masih ada yang sering mencari zodiaknya apa, terus kayak apa ya, membaca ramalan-ramalan seperti itu? Apakah masih ada? Jika masih ada, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Misalkan kayak nemu di Instagram atau di Twitter biasanya zodiak, apa ya, kayak bintang-bintang horoskop gitu, terus kalian membacanya bahwa ternyata bener loh ramalannya. Apakah masih ada? Jika masih ada, boleh berikan Miss Devi thumbs up. Wow, luar biasa ya, kelas 9 udah nggak ada yang lihat-lihat lagi gitu ya. Oke, Miss Devi akan bacakan renungannya. Kenapa sih Miss Devi bertanya seperti itu? Miss Devi akan baca renungan pada hari ini. Biasanya anak-anak muda itu sering sekali membaca hal tentang ramal-meramal. Banyak orang ingin mengetahui apa sih yang akan terjadi di dalam kehidupannya yang akan datang. Hal apa yang akan menimpa dirinya, kejadian apa yang akan dialaminya, entah baik ataupun buruk. Ternyata banyak orang yang khawatir terhadap masa depannya sendiri, sehingga sebagai antisipasi mereka mulai mencari tahu masa depannya melalui situs-situs ramalan atau bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang ramalan tersebut. Tahukah anak-anakku yang di dalam Tuhan, firman Tuhan itu adalah janji yang luar biasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu berarti ada masa depan yang disediakan dan harapan yang akan terwujud. Tuhanlah yang memberikan kita masa depan juga harapan kita di masa depan. Harapan adalah keinginan, cita-cita kita masing-masing.
Harapan tidak ada artinya tanpa masa depan, dan masa depan tidak akan bermakna tanpa adanya harapan. Keduanya sangat penting. Kalau Tuhan sendiri sudah menjanjikan masa depan yang cerah bagi kita semua, hal apa yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan? Mengapa kita masih mencari ramalan-ramalan atau membaca tentang horoskop-horoskop? Apakah kita meragukan janji Tuhan? Apakah kita meragukan kuasa Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Jika Tuhan sendiri berjanji menyediakan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan pernah hilang, berarti apakah mungkin harapan itu akan hilang? Jadi pertanyaan itu sangat menggugah hati kita, ya. Nah, bagaimana supaya kita percaya dengan baik bahwa harapan kita itu tidak akan pernah hilang? Bagaimana caranya supaya harapan kita dapat terwujud di dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang kita perlukan itu adalah hikmat. Miss Devi bacain satu ayat penguat tentang hikmat, ya. Dari mana sih kita mendapatkan hikmat supaya kita percaya bahwa Tuhanlah yang menguatkan harapan kita, bahwa harapan kita di masa depan itu tidak akan pernah hilang. Jadi hikmat itu kita dapatkan dari Tuhan. Itu ada di Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Serta di Amsal yang pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan merupakan kunci utama untuk meraih masa depan dan harapan kita di tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada waktu-waktu ke depan. Bahkan 1 detik ke depan kita tidak akan pernah tahu. Tapi percayalah bahwa bersama Tuhan ada hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya, renungan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana sih kita ini sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang dikatakan bahwa kitalah ahli waris kerajaan Allah. Kitalah anak-anak Allah gitu ya. Tapi kita masih meragukan kuasa Tuhan. Terkadang kita melihat horoskop-horoskop, ramalan-ramalan tentang diri kita gitu ya. Bintangmu apa? Lalu kita percaya, oh ternyata ramalan cinta hari ini seperti ini loh. Oh ternyata ramalan keuangan ternyata seperti ini loh bulan ini. Tanpa kita sadari, kita mempercayai apa yang bukan berasal dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tenang, masa depanmu itu ada di tanganku. Percaya saja sama aku. Tuhan yang menciptakan kita itu sudah merencanakan masa depan yang cerah bagi kita. Kalau Tuhan saja sudah menebus kita di masa lalu, gitu, apalagi masa depan kita ditanggungnya, gitu ya. Jadi Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya harapan itu tidak hilang? Tadi katakan ya, kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Supaya kita tahu mana nih yang benar. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus menaati aturan Tuhan. Sehingga apa yang kita inginkan tercapai. Tapi keinginan yang tercapai adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi percaya dengan ramalan-ramalan, jangan lagi percaya dengan situs-situs horoskop ya yang di Instagram, di Twitter yang sangat terkenal gitu ya. Karena mereka yang membuat juga manusia. Bagaimana kita bisa percaya kepada manusia yang bukan siapa-siapa kita, dia tidak punya otoritas otoritas penuh tentang kehidupan kita, tapi dia bisa meramal masa depan kita. Jadi jangan pernah percaya. Kita cuma baca-baca aja kok, Miss. Tanpa kalian sadari, membaca itu pikiran kita meresponi. Terkadang hati kita mengatakan, iya ya perasaan kok kayaknya bener ya. Nah, perasaan-perasaan yang seperti ini akan menimbulkan keyakinan, akhirnya ketagihan untuk melihat ramalan-ramalan selanjutnya. Dan Tuhan tidak suka itu. Ya, artinya kita lebih percaya manusia ketimbang pencipta kita. Yang Tuhan mau adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang baik akan kamu dapatkan. Harapanmu di masa depan akan kamu dapatkan. Harapan yang kamu dapatkan di masa depan bukan harapan yang sia-sia. Bukan kejadian yang tidak
tidak membuat kamu terpesona, yakin dan percaya bahwa apa yang ada di depan kalian akan membuat kalian terpesona bahwa wow, ternyata Tuhan menyiapkan masa depan yang indah ya buat saya. Jauh dari apa kata ramalan-ramalan sebelumnya. Ya, jadi yang Tuhan mau adalah percaya, simple sebenarnya. Ya, terkadang Miss Devi juga di handphone melihat ya ada ramalan-ramalan seperti itu, tapi tanpa kita sadari kita meragukan kuasa Tuhan. Yang kita tahu adalah Tuhan pencipta dunia ini, Dia pemegang kunci kerajaan surga, Dia bertata di dalam kerajaan surga, bahkan kunci maut pun Dia yang pegang. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Apa sih yang Tuhan tidak miliki? Kita loh ciptaannya. Siapa sih kita tidak percaya dengan Dia? Maka dari itu, percayakan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Berdoa, mau melakukan apa, pagi-pagi selalu bilang, Tuhan hari ini saya mau ini. Tolong jaga lindungi keluarga saya, jauhkan saya dari kejahatan apapun. Lalu saya mau ini loh Tuhan ke depannya, saya mau berkesekolah di sini nantinya. Boleh nggak Tuhan? Jadi semuanya minta izin konfirmasi sama Tuhan. Sedangkan mama papa kita hanya memfasilitasi. Kalau kamu sudah diizinkan sama Tuhan, apa yang kamu harapkan tercapai, semuanya akan terfasilitasi dari Tuhan. Contoh hal yang paling simpel, kalian meminta barang kepada orang tua, meminta handphone. Minta dulu sama Tuhan. Tuhan, saya pingin loh handphone ini Tuhan. Boleh nggak kasih berkat buat orang tua saya? Kalau Tuhan kasih berkat lebih buat orang tua kamu, berarti kamu mendapatkan jawaban yes, berarti Tuhan mengizinkan saya punya handphone. Tuhan, saya ingin masa depan saya menjadi seorang dokter. Boleh nggak cukupkan keluarga saya di keuangan, cukupkan di dalam akal budi saya, kepintaran saya agar saya bisa mengikuti proses pembelajarannya lagi nantinya. Boleh nggak saya mendapatkan universitas yang mendukung? Minta izinnya itu sama Tuhan dulu. Karena Tuhan yang menentukan hasil akhir. Jadi jangan percaya ramalan. Karena ramalan itu hanya membobrokkan kalian, membuat kalian down ketika ramalan itu buruk. Biasanya ketika tahu ramalan itu buruk, kalian bakal, duh kok gini ya. Tapi ketika ramalan itu bagus, kalian akan percayai itu ya. Jadi jangan seperti itu. Tanpa kita sadari kita mengesampingkan Tuhan, kita meragukan Tuhan. Maka dari itu Tuhan yang dahsyat, yang kita sembah. Percayailah Dia sepenuh hati karena masa depanmu ada pada tangan Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Miss Devi sampaikan kiranya memberkati kita semua pada kesempatan ini. Miss Devi akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkaulah Tuhan yang dahsyat ya Bapa. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau ya Bapa. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Bapa. Engkaulah yang menciptakan dunia ini ya Bapa. Segala sesuatunya berada di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Segala keputusan ada di dalam otoritas-Mu ya Bapa. Bapa, ajarlah kami dan ingatkanlah kami selalu Bapa, ketika kami mulai menyimpang, ketika kami mulai meragukan kuasa-Mu, ingatkanlah kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa penuh di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini Bapa, kami akan memulai segala aktivitas kami pada minggu tematik ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kepintaran, kecerdasan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Berikan juga kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan orang tua kami Bapak yang saat ini mungkin akan berangkat bekerja atau sudah dalam pekerjaannya Bapak, kiranya Engkau memberkati apa yang diperbuat oleh tangan, kaki, dan mulut mereka ya Bapak. Engkau jadikan berhasil ya Bapak. Berkati orang tua kami berlimpah-limpah ya Bapak, dengan sukacita, kedamaian, dan berkat-Mu ya Bapak. Dan berikan orang tua kami kesehatan ya Bapak, sehingga dalam melakukan pekerjaannya mereka dapat selalu sehat ya Bapak, dan terhindar dari virus-virus yang berbahaya ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat jaringan internet kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati agar jaringan internet kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga,
dalam kegiatan satu hari ini Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam genggaman tangan-Mu saja ya Bapa. Jauhkan kami dari orang-orang jahat, roh-roh kegelapan, kuasa maut, kecelakaan, bahaya maut, apapun itu bentuknya, sumpah serapah orang kutuk yang mengenai kami ya Bapa, kiranya Engkau mematahkan semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini ya Bapa sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, masih ada waktu untuk kalian mempersiapkan pada aktivitas nantinya di minggu tematik ini, pada hari Kamis ini. Silakan kalian siapkan apa yang perlu disiapkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Sekian dari Miss Devi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9. Shalom, selamat pagi. Oke, silahkan anak-anak bisa berikan responnya buat Miss Ina. Kalau kalian sudah mendengar suara Miss Ina, apakah suara Miss Ina terdengar di sana? Oke, terima kasih. Oke, di sini masih baru 46 siswa yang bergabung ya. Miss Ina harap yang lainnya segera bisa bergabung dengan kita. Nah, untuk kegiatan kemarin yang sudah berlangsung selama 4 hari, 3 hari ya, 2 hari kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Mr. Niko dan Mr. Bernard. Apakah sudah di-upload anak-anak untuk tahap 1 sampai dengan tahap yang ketiga? Yang belum? Yang sudah, oke, yang sudah berikan responnya dulu. Di sini harap sebagian besar atau semua sudah upload ya. Oke, Sina mau lihat dulu. Siapa lagi yang sudah? Oke, yang belum. Oke, yang sudah diam dulu. Yang belum, Sina mau tanya. Atau mungkin kalian bisa chat juga kendalanya seperti apa, kenapa kalian belum mengumpulkan tugas kalian. Yang belum. Oke, di sini oke, Kenji masih butuh sedikit perbaikan. Oke, ada yang sudah sampai tahap 2, tahap 3-nya belum. Oke. Oke, ada yang tahap 3-nya belum. Jadi harapannya segera bisa diselesaikan karena besok kita akan presentasi untuk semua tahap yang ada ya. Jadi dari tahap 1 sampai dengan tahap yang kelima. Nah, untuk lembar, misalnya buka dulu ya sebentar, misalnya buka dulu. Oke. Nah, wali kelas kalian akan membagikan lembar kerja minggu tematik yang sudah lengkap dengan KD, kemudian dan temanya ya. Jadi silahkan kalian isi ya, ini di luar tugas harian kalian. Jadi ini untuk presentasi besok. Jadi kalian mempresentasikannya menggunakan lembar kerja yang ini. Nah, setelah selesai, setelah kalian sudah presentasi, nanti kalau ada masukan kalian perbaiki, kemudian kalian upload ke Moodle. Ya, dan ini akan kami print sebagai hasil dari kegiatan minggu tematik kita. Oke, nah berarti kemarin kita sudah sampai di tahap ketiga ini ya, penentuan solusi. Ya, ada 3. Silahkan. Kemudian untuk hari ini tugas kalian adalah menyelesaikan tahap 4 dan tahap 5. Ya, jadi tahap 4 itu pengembangan solusi. Kemudian tahap 5 itu refleksi kegiatan. Oke, Miss Ina jelaskan sedikit untuk tahapnya di sini ya. Sebentar, Miss Ina mau buka dulu. Oke. Sambil Miss Ina menunggu, di sini Mr. Niko ada? Mr. Niko masuk nggak? Masuk. Oke, mungkin Mr. Niko mau menambahkan dulu sambil Miss Ina persiapkan dulu ya untuk penjelasan tugas kita hari ini ya.
Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu khususnya bagi yang masih bingung untuk tahap yang ketiga ya? Ya. Oke. Miss jadiin saya co-host dulu, Miss. Oke, sebentar Mister ya. Nah, silakan yang masih bingung dengan tahap yang ketiga boleh tanyakan dulu ke Mister Niko sambil Miss Ina mempersiapkan untuk penjelasan mengenai tugas kita hari ini. Oke. Silakan Mister Niko atau anak-anak silakan bertanya. Oke, silakan jika ada pertanyaan mau langsung dimasukkan ke chat, bisa langsung ke saya, boleh. Oke, ini satu ada pertanyaan ya. Kerjainnya di boxnya langsung, bukan sebentar. Kerjainnya di boxnya langsung, bukan dari. Ya. Bukan dari. Oke, kok sudah dijelaskan di hari pertama itu kalian bisa langsung mengerjakannya secara daring, yaitu langsung di boxnya itu kalian ketik. Kalau ada perbaikan boleh nanti tinggal kalian klik editnya. Kemudian kalian kalau mengerjakannya itu di lembar seperti ini, ya, di lembar dalam sebuah file itu bisa juga. Misalnya nggak share screen ya, lupa. Kalau kalian mengerjakannya di file itu juga bisa. Nanti kalian upload, pilih yang file yang sebelah kiri. Di situ kan ada kotak, ada 2 kotak. Kalian pilih yang sebelah kiri, yang bagian file. Untuk upload file. Oke, seperti itu. Jadi ada 2 cara ya, yang mungkin ketinggalan dengan penjelasan dari misternya kemarin, bisa kalian langsung daring di situ, atau kalian bisa juga ketik dulu di Microsoft Word, kemudian kalian upload ke Moodle-nya. Oke. Nah, untuk yang presentasi, nah, untuk presentasinya itu kalian menggunakan yang ini. Nanti kalian akan kami kasih kesempatan untuk share screen. Sebentar, Miss Ina belum share screen ini. Oke. Untuk presentasinya akan menggunakan yang ini, anak-anak. Jadi semua ada di sini, ya. Jadi tahap 1 kalian jelaskan, tahap 2 sampai dengan tahap 5 kalian jelaskan menggunakan format yang ini. Gitu ya. Nanti kalian siapkan, kemudian siapa yang akan presentasi, kalian share screen file kalian. Seperti itu. Bisa dipahami, Jovan? Tapi untuk tugas hariannya yang harus dikumpul hari ini, tugas tahap 4 dan 5 itu tetap dikirim ke Moodle, masuknya ke setiap tahap. Bagaimana Jovan, apakah sudah paham? Oke. Kalau ada pertanyaan boleh private atau boleh bisa dilihat untuk semua teman-teman juga bisa ya. Nanti biar teman-teman juga siapa tahu ada pertanyaan yang sama gitu. Bisa mendengarkan penjelasannya Miss juga. Mereka bisa menjelaskan dengan penjelasan dari Miss gitu. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Bisa dengan Mr. Niko juga ya. Di sini ada Mr. Niko juga. Oke, nah tahap keempat di sini pengembangan solusi, ada produk, analisis produk dan promosi produk ya. Nah produknya nanti seperti yang tadi Miss Ina pilih, solusinya akan membuat iklan layanan masyarakat ya. Jadi produknya di sini berupa sosialisasi pengolahan makanan yang tepat melalui iklan layanan masyarakat. Berarti produknya iklan layanan masyarakat seperti itu ya. Kemudian analisis produknya di sini ada internal dan eksternal ya. Kalau internal itu ada kekuatan dari produk yang kalian buat itu kira-kira seperti apa. Jadi sebelum kalian membuat ini analisis, pikirkan dulu produknya kalian itu seperti apa nanti. Ya. Misalkan ya, misalnya mau buat iklan layanan masyarakat ya. Kira-kira kalau saya buat ini kelebihannya apa kira-kira nanti? Walaupun kalian belum membuat, tetapi dari situ kalian sudah bisa menentukan kira-kira kekuatannya seperti apa. Nah, di samping kekuatan ada kelemahannya.
Ya, kira-kira kalau aku buat seperti ini, oke, menarik, tapi kelemahannya apa gitu. Ya, kalian cari sendiri kira-kira tergantung dari produk yang akan kalian buat. Ya. Kemudian ada peluang, opportunities ya. Setiap kalangan memiliki resiko mengidap penyakit yang disebabkan oleh pemilihan makanan dan minuman yang kurang tepat, sehingga dengan adanya informasi melalui iklan layanan masyarakat ini dapat menambah wawasan ya. Jadi peluang. Jadi ada peluang bagi masyarakat, banyak seluruh masyarakat untuk melihat bagaimana cara memilih makanan minuman yang tepat ya, yang sehat pastinya seperti itu. Kemudian ancamannya seperti apa? Jadi ada ancamannya kesalahan dalam pengolahan itu dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Kemudian promosi produk. Kalian bisa sosialisasikan produk kalian itu di mana saja. Ya, bisa di media sosial atau di masyarakat, kemudian di sekolah ya. Di sini paling sering di sini media sosial ya, banyak sekali media sosial yang ada, bisa lewat Instagram kalian buat di situ, promosikan di situ, kemudian Facebook juga, Twitter. Nah, terserah kalian di sini ya. Kalian pikirkan untuk tahap keempat, kemudian tahap kelima refleksi kegiatan ya, pengalaman belajar selama dari awal sampai dengan hari ini ya, harapannya hari ini bisa selesai sampai tahap 5 itu apa yang kalian peroleh selama kalian mengerjakan produk kalian ini ya. Apa yang kalian peroleh? Pengalaman belajar apa yang kalian peroleh? Baru di sini pengembangan karakter. Karakter apa yang kalian pelajari selama kalian mengerjakan produk ini? Oke. Mungkin seperti itu anak-anak, silakan kalian mengerjakan sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan dalam kolom chat atau kalian bisa langsung unmute ya. Di sini ada Miss Vina dan Mr. Niko yang bisa bantu. Oke, silakan anak-anak.
Oke, anak-anak, mungkin Miss Ina mau menambahkan sedikit mengenai promosi produk di sini ya. Kalian bisa mempromosikannya lewat media sosial. Ingat, materi yang kita buat di sini itu ada 3 ya. Materi yang kita gabungkan di sini akan ada 3, yaitu prakarya, kemudian PJOK, dan apa? Mister lagi satu? Dan IPA. Oke, nanti bisa kalian dalam bentuk mungkin iklan kalian buat atau poster kalian bisa buat, kalian buat di media sosial juga bisa seperti itu. Ya, jadi apa yang kalian ingin sosialisasikan ke media sosial, kalian buat juga semenarik mungkin sehingga promosi produk yang kalian buat itu mudah diterima oleh masyarakat seperti itu, ya. Jadi bisa dalam bentuk iklan, poster, atau mungkin kalian mau menyebarkan brosur, boleh juga seperti itu. Mendengarkan satu orang gitu enggak, tapi nanti guru akan dibagi lagi mengambil berapa anak kayak gitu. Jadi semuanya pasti akan dapat kesempatan ya. Silakan yang mau ngetes atau mencoba, nanti setelah istirahat kita akan coba ya. Saya juga akan lihat lembar kerja kalian seperti apa, dan saya nanti juga dan kita juga nanti pastinya akan membantu untuk memberikan masukan dan juga merevisi jikalau memang masih ada mungkin dalam tatanan kata atau mungkin isinya yang masih belum tepat benar gitu ya. Oke, silakan, masih lagi 10 menit ya. Nanti kalian bisa break. Terima kasih. Oke, silakan yang sudah selesai di tahap ketiga, tolong berikan responnya. Oke, Franz. Oke, Miss Ina mau tanya nih, jadi sudah sampai tahap berapa? Halo? Nah, belum kedengaran. Oke, Miss Ina mau tanya Aldon. Aldon udah sampai tahap berapa, Aldon? Ini lagi ngerjain tahap 4, Miss. Tapi udah selesai sampai tahap 3. Oke. Kemudian Miss Ina tanya ke Panji. Panji sudah sampai tahap keberapa? Halo Panji. Oke, nah ini yang aktif Zoom-nya aja ini ya. Orangnya nggak tahu kemana nih. Oke, nah silakan karena sudah waktunya kalian istirahat ya. Nanti kita akan lanjut lagi, kita break berapa menit nih Mister? Sampai dengan pukul 10 ya, 30 menit. Jadi 10 tepat kalian sudah hadir kembali di Zoom meeting kita. Kemudian kita akan persiapan untuk presentasi kalian ya. Nanti siapa yang akan presentasi boleh nanti di share screen apa yang sudah kalian kerjakan selama 4 hari ini. Oke, silakan anak-anak selamat beristirahat dulu. Sampai ketemu lagi 30 menit lagi. Oke, silakan.
Oke, waktu istirahatnya sudah berakhir ya. Jadi dipersilahkan bagi yang sudah siap untuk mempresentasikannya. Ya, silakan bisa raise hand bagi yang sudah siap untuk melakukan presentasi. Tidak masalah salah ya. Jadi tidak harus kalian benar-benar benar dalam membuat ini gitu ya. Namanya juga kita sama-sama belajar gitu. Jadi silakan jikalau ada yang ingin memulai dahulu, silakan raise hand terlebih dulu. Ya. Jadi mungkin bisa sampai tahap 4 saja dulu sebelum sampai ke tahap 5. Tapi kalau memang sudah semua selesai lebih bagus lagi. Ayo, silakan siapa? Oke, atau saya langsung tunjuk saja ya. Saya langsung tunjuk saja. Nah, kan jangan pada ngilang ya. Baru saya bilang saya langsung tunjuk, langsung pada ngilang semua. Saya pilih-pilih dulu. Coba nih. Nah, dia tidak ada. Iya, memang ini ada nanya nih ya, Mister harus dimasukin semua ke lembar kerjanya, atau boleh nggak misalnya kita buat di Word saja, soalnya saya kurang ngerti caranya. Oke, nggak apa-apa, silakan kalian masukkan di Word saja juga boleh, tinggal dirapikan begitu ya, yang mana tahap satunya, terus di tahap 2-nya nanti ada A, B, C-nya, itu tinggal dirapikan saja, juga tidak masalah. Sebenarnya sih kalau mau mengikuti yang enak gitu ya, kalian tinggal download aja yang file yang sudah diberikan oleh guru kalian di grup masing-masing. Nanti tinggal kopas saja langsung sesuai dengan bawah-bawahnya, itu aja bisa. Oke, saya akan mulai dengan mana nih? Orangnya nggak ada ya. Yang mau saya tunjuk tiba-tiba hilang orangnya. Jadi 2 sekarang, tadi 3 loh. Tadi ada 3 grid, sekarang jadi 2 grid nih, semua pada menghilang. Ini baru saya suruh presentasi satu. Nggak usah takut salah. Nggak usah takut salah, tidak masalah. Ini istilahnya gini ya. Ini kalian berani mengemukakan pendapat kalian begitu loh. Keberanian dalam mengemukakan pendapat. Besok malah ya, besok itu adalah full waktu untuk presentasi. Jadi semuanya itu akan mendapat kesempatan untuk presentasi begitu. Nah, malah sekarang enaknya gini, kalau kalian presentasi sekarang gitu ya. Jadi kita nanti bisa bantu kalian untuk merevisi begitu kan, membantu juga ketika kalian presentasi mungkin tatanan katanya kayak gitu ya. Ya, presentasinya langsung baca lembar kerjanya aja. Kalian kan tinggal share screen, kemudian nanti semuanya lihat, dan juga kalian tinggal bacakan aja apa yang kalian buat di lembar kerja, gitu aja. Oke deh, saya tunjuk satu deh. Ini ya, saya pin videonya coba. Saya minta unmute gitu ya. Silakan. Sydney. Ya, silakan. Sydney.
Bisa mempresentasikan? Siapa? Bisa? Sudah disetting untuk bisa share screen? Sudah disetting untuk bisa baca share membuat share screen, coba. Ada di share screen ini. Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin nih satu lagi. Ya, sudah. Nah, kalau di HP kan bisa. Oke, tinggal dibacakan saja. Iya, tinggal di unmute, kemudian baca. Lembar kerja minggu tematik Nyamannya Tali kelas 9A. Di prakarya di KD 3.1 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan pengolahan bahan pangan, sumber daya perikanan, dan peternakan menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. 4.1 membuat olahan bahan pangan, sumber daya perikanan, dan peternakan menjadi makanan sesuai rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. IPA di 3.7 menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. PJOK di 3.5 memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Tema bioteknologi pengolahan pangan, sumber daya perikanan, dan peternakan menjadi produk kesehatan. Tahap 1. Identifikasi masalah. Semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan, menjadi sumber polusi, mencemari lingkungan, menimbulkan bau busuk, mengganggu kesehatan manusia. Penjelasan, daging lumat dihasilkan dari sisa-sisa daging ikan yang menempel pada tulang dan masih bisa dikumpulkan. Dapat digunakan untuk bahan dasar pembuatan bahan makanan ikan seperti bakso, sosis, nugget, siomay, dan lain-lain. Tahap 2. Pengalaman belajar di sekolah. Sistem pencernaan manusia, aditif dan adiktif, teks iklan, slogan, poster, teks prosedur, teks laporan percobaan, budidaya ikan konsumsi, dan pengolahan bahan pangan ikan. Di luar sekolah, iklan layanan masyarakat mengenai mengkonsumsi ikan, berita menumpuknya limbah ikan, dan liburan ke pantai. Tahap 3. Penentuan solusi. Permasalahan yang diangkat. Sebagian besar masyarakat umumnya kurang menyukai ikan, terutama anak-anak dan orang muda, walaupun ikan mengandung banyak protein. B. Solusi yang memungkinkan. Memberikan edukasi tentang manfaat mengkonsumsi ikan, membuat iklan layanan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat pentingnya makan ikan, membuat poster tentang pentingnya ikan bagi kesehatan. B. Analisis produk. Tahap pengembangan solusi. A. Produk. Memberikan edukasi tentang manfaat ikan, membuat poster tentang pentingnya ikan bagi kesehatan. B. Analisis produk. Internal. Kekuatan tampilan menarik karena dibuat dalam bentuk poster yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Weakness, tidak memiliki pengalaman dalam mengajar dan terbatasnya waktu dalam membuat poster. Eksternal, peluang, tidak semua orang mengetahui manfaat dari ikan, sehingga dengan adanya informasi dari poster ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ancaman kesalahan dalam pengolahan dan penambahan zat pada makanan dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh. C. Promosi produk. Menempelkan poster di lingkungan sekolah dan diunggah di media sosial seperti Instagram. Tahap 5. Pengalaman belajar.
Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya belajar bagaimana cara mengolah ikan yang baik dan tepat dari cara pengolahannya maupun penambahan aditif yang terkandung di dalamnya. B. Pengembangan karakter. Disiplin, mengerjakan segala sesuatu sesuai jadwal, pantang menyerah, mempelajari hal baru tanpa menyerah, berpikir kreatif, memunculkan ide-ide baru. Oke, terima kasih Sydney atas presentasinya. Mungkin dari guru-guru ada tanggapan, Miss Vina atau Mr. Bernard? Ada tanggapan dulu? Coba ditampilkan kembali Sydney ininya. Oke, terima kasih. Silakan Miss Vina atau Mr. Bernard yang ingin menyampaikan ininya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, masukan-masukan. Bisa langsung, mungkin langsung masuk, langsung unmute masing-masing saja, Bapak Ibu Guru dan Mister. Oke, mungkin dari Miss Vina, Sydney, di sini identifikasi masalahnya yang dilihat itu di sini daging. Boleh dibacakan nggak Sydney? Miss Vina kurang jelas melihatnya. Dibacakan untuk penjelasannya. Penjelasan. Oke. Daging dari sisa daging ikan yang menempel pada tulang dan masih bisa dikumpulkan. Diulang, agak jelas bicaranya. Coba daging. Di sini kelihatan kecil banget tulisannya soalnya. Daging lumat dihasilkan dari sisa-sisa daging ikan yang menempel pada tulang dan masih bisa dikumpulkan. Dapat digunakan untuk bahan dasar pembuatan bahan makanan ikan seperti bakso, sosis, nugget, siomay, dan lain-lain. Oke, Sydney. Oke, berarti di sini yang dilihat permasalahannya di sini adalah identifikasi masalahnya yang dilihat dalam lingkungan sekitarnya Sydney, berarti biasanya ada sisa-sisa daging ikan yang menempel pada tulang. Ikan atau dalam hal ini ikan yang dilihat ya, bukan daging ternak ya, Sydney? Iya. Ikan ya. Contohnya di sini ikan apa ya? Sydney. Contohnya di sini kamu ngebayangin ikannya ikan apa? Seperti ikan apa di situ? Ikan yang biasanya sebelum dimasak itu loh, Mas. Contohnya ikan apa? Apakah ikan tuna atau ikan lele misalnya? Atau gimana? Berarti misalnya kalau ikan tuna berarti nanti jadinya kalau mau bikin bakso berarti bakso tuna gitu ya jadinya ya, sosis dari tuna gitu berarti ya, nugget dari tuna gitu ya. Itu yang rencananya yang ada dalam pikiran Sydney seperti itu ya. Oke, kalau misalkan mau buat seperti itu, kira-kira bioteknologinya itu ada di bagian mananya? Boleh dijelaskan nggak? Hubungannya dengan bioteknologi. Di sini identifikasi masalahnya Sydney hanya misalnya lihat hanya satu ya, betul tidak? Ya. Nah, kalau ini kan bukan identifikasi masalah, itu buat dalam satu kalimat yang utuh lengkap seperti itu. Kalau ini menurut Miss masih dalam satu topik dia ya, Mr. Niko, benar nggak ya yang poin-poinnya itu? Kalau misalnya lihat di sini hanya satu saja, ya sampah sisa-sisa daging ikan. Ya, jadi memasukkan dari Miss Vina di sini identifikasi masalahnya mungkin perlu diperbaiki ya.
Kalau memang yang kamu lihat di sini sampah, tolong uraikan dalam suatu paragraf bisa, nanti jadi suatu poin gitu. Semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan, yang mungkin ini kan akibatnya ya mencemari lingkungan, menjadi sumber polusi, kemudian menimbulkan bau busuk, mengganggu kesehatan manusia, itu kan akibat yang diakibatkan oleh limbah sampah. Seperti itu. Lebih detailnya mungkin di sini limbah sampah dapur atau apa ya istilahnya ya? Limbah sampah dapur ya. Lebih ini tepatnya. Mungkin di sini yang perlu diperbaiki identifikasi masalahnya dalam membuat kalimatnya ya Sydney ya, masukan dari Miss Vina ya. Ini ya. Oke, ini masih poin-poin ini tuh masih dalam satu satu poin ya. Kamu pisah-pisah. Ya, ini tolong dijadikan satu saja, tidak usah dipisah begini karena ini masih dalam satu kalimat seharusnya menurut Miss. Seperti itu ya, Sydney ya. Kemudian ke bawahnya tahap pengalaman belajar, oke. Kemudian naik ke atas lagi Sydney. Solusi, coba pengalaman belajar di sekolah, di luar sekolah sudah oke. Kemudian penentuan solusinya, sebagian besar masyarakat umumnya kurang menyukai ikan, terutama anak-anak dan orang muda, walaupun ikan mengandung banyak protein. Oke. Solusi yang memungkinkan memberikan edukasi tentang manfaat ya, membuat poster. Nah, mungkin di situ tadi yang Miss Ina tanyakan tadi, bioteknologinya itu di bagian mana masuknya? Sydney bisa jawab nggak? Kira-kira masuk ke mana bioteknologinya? Halo, kalau misalnya lihat perikanan, bahan pangan, perikanan dan peternakan, oke sudah ada masuk ya. Kemudian nanti masalah kesehatannya tergantung kalian nanti pengolahannya seperti apa, sudah tepat atau belum, ya. Di sini rasa ini lebih ke contoh hampir mirip dengan contoh yang Miss Ina berikan ya dari kalimatnya. Miss Ina lihat juga hampir-hampir mirip ya. Jadi Miss Ina harap kalian lebih berkreasi lagi ya. Yang Miss Ina berikan itu hanya sebuah contoh. Oke, mungkin Mr. Niko bisa bantu. Mr. Niko di sini apakah bioteknologi bisa dimasukkan ke situ? Ke idenya Sydney? Mungkin Mr. Gimana Mr.? Mic-nya Mr. Niko belum aktif. Mic-nya Mister belum aktif. Oh iya Mister, masih di mute. Oke, ulang. Sorry. Mungkin ini untuk yang bioteknologi yang masukan dari saya. Mungkin kalau mau pembuatan produk dari ikan gitu ya, banyak gitu kan. Kalau mau bikin seperti olahan sisa-sisa seperti sosis dan yang lainnya, itu juga dapat menggunakan beberapa mikroorganisme. Tinggal dicari saja, tinggal dieksplor saja gininya, apa jenis bakteri ataupun jamur yang digunakan, seperti itu ya. Dan pengaruhnya itu seperti apa. Apakah dia mengawetkan atau dia menambah rasa, seperti itu ya, kan macam-macam juga bisa. Oke. Kemudian ini untuk yang tadi dapat sih, untuk yang di tahap pertama ini Mister sudah bantu Sydney begitu ya. Nah, Mister sudah bantu Sydney melalui kolom chat, mungkin bisa nanti itu bisa direvisi atau diubah begitu ya, sehingga tetap terlihat seperti poin. Ya, poin yang lengkap per kalimat, bukan poin benar per poin, istilahnya satu kata, dua kata gitu ya. Tuh. Perhatikan yang lain juga. Jadi bikin per poinnya itu kalimat begitu ya. Jadi 5W1H-nya meskipun cuma 1W begitu aja atau 1H gitu ya. Tapi tetap bisa dibuat sebagai
satu kalimat yang utuh begitu. Tapi kalau yang ini benar-benar per poin-poin, hanya 1-3 kata tuh berarti belum menjadi kalimat utuh gitu. Oke, itu saja masukan dari saya. Mungkin yang lain ada. Bagaimana Mr. Bernard, apakah ada masukan untuk proyek dari Sydney? Halo Miss Vina, kalau untuk dari saya sih untuk tadi nggak sempat karena ada masalah teknis di komputer saya, jadi saya nggak sempat itu detail untuk mengikuti Sydney presentasi Miss Vina. Jadi masukan-masukan tadi Miss Vina udah itu aja sih menurut saya Mister. Jadi Miss Vina, jadi nggak ada mungkin dari saya untuk stepnya Miss Sydney. Oke. Thank you Mr. Bernard. Oke, Miss Vina tanya sama Sydney, ending dari tugas ini kan ada produk ya. Jadi produknya Sydney adalah sebuah apa? Dalam bentuk apa? Bisa langsung disampaikan Sydney produknya? Kayaknya sih nugget gitu, Mas. Nugget. Tapi misalnya lihat di sini kamu memberikan edukasi tentang manfaat mengkonsumsi ikan. Produknya membuat poster tentang pentingnya ikan bagi kesehatan. Misalnya lihat di sini produk kamu berupa poster. Ya. Seperti itu. Bagaimana? Kalian coba Sydney pikirkan lagi kira-kira produknya seperti apa nanti yang tepat ya, setelah tadi ada masukan dari Mr. Nico, dari Miss, seperti itu bisa direvisi lagi. Oke Sydney? Oke ya, oke udah arahnya sudah benar, cuman mungkin tadi bioteknologinya mungkin yang perlu disebutkan ya Mister ya, di situ belum kelihatan bioteknologinya. Memang di sini yang menjadi tantangan kalian di proyek ini adalah menyatukan 3 materi yang sudah ditawarkan ya. Jadi harus masuk perikanan dan peternakan, bahan pangan, kemudian bioteknologi, dan juga yang pasti apa yang kalian buat itu harus sehat. Seperti itu ya. Tidak harus membuat poster anak-anak, kalian menciptakan suatu makanan juga oke. Ya, bisa lihat malah di sini yang bisa kalian banyak buat produknya itu mungkin dalam bentuk makanan. Silahkan. Ya, kalian bisa browsing-browsing di internet seperti apa kira-kira. Kalau kalian menemukan di internet yang cocok, ya ini kan yang sudah ada nih, kalian bisa inovasikan. Ya, yang sudah ada itu bisa kamu inovasikan dengan kreasi kalian sendiri. Ya, oke. Mungkin itu aja, silakan nanti Sydney diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi ya ininya lembar kerja minggu tematiknya ya. Oke, terima kasih Sydney, boleh di stop dulu share screen-nya ya. Oke. Oke, kasih jempolnya dulu dong buat Sydney ya yang sudah mau presentasi. Kalian yang belum selesai mungkin bisa lihat temennya yang presentasi kira-kira seperti apa ya, biar kalian juga punya bayangan kira-kira mau buat seperti apa. Oke, untuk yang kedua siapa kira-kira nih Mr. Nico? Oke, giliran lah Miss Vina yang tunjuk berarti. Kalau gitu Miss Vina tawarkan siapa yang sudah selesai sampai tahap 5. Coba berikan jempolnya yang sudah selesai tahap 5. Nggak ada yang mau mengaku nih Mister. Perasaan tadi tuh ada yang udah sampai tahap 5 loh. Tiba-tiba nih kembali ke tahap 1 sepertinya nih ya. Oke baik, kalau tadi Sydney kelas 9A nih Mister. Kita loncat ke 9B ya, perwakilan dari kelas 9B. Oke, ini ekstern ada masalah. Oke, 9B. Misalnya nggak hafal, begitu hafal ya. Ketua kelas dari 9B siapa ya? Beza, apakah sudah Beza? Boleh di share screen Beza? Oh Beza ikut di ini ya dia ya, musik ya. Wakilnya.
Siapa wakilnya? Hah? Joshua. Ada masukan George. George, apakah sudah siap? Tidak harus sampai dengan tahap kelima, tidak apa-apa. Halo George. Atau Fania? Fania bisa? Halo Fania. Fania kayaknya tadi sudah selesai kayaknya. Oke, Fania bisa presentasi? Wah, no respon nih. Bagaimana nih ya? Oke. Kalau gitu coba Misina masuk ke 9C dulu deh ya. Jovan bisa perwakilan teman-temannya Jovan? Halo Jovan. Apa? Oke, Jovan bisa share screen? Presentasi? Coba ya. Belum saya copy di Word, tapi udah selesai. Gimana nih? Yang lain aja dulu, Miss. Siapa yang sudah nih? Misina tunjuk nggak mau. Sandi mungkin, Sandi ya Sandi. Halo Sandi. Halo, Miss. Oke, Sandi, ayo presentasi dulu yuk. Disiapkan dulu. Saya juga belum masuk ke format Word yang dikasih Mr. Miko juga. Kalau enggak, kamu screenshot aja foto bisa, nanti di share screen fotonya. Ayo, Misina harap kalian di foto saja nggak apa-apa atau di screenshot, terus kamu share screen hasil fotonya bisa juga. Saya pakai laptop. Pakai laptop? Iya, Miss. Bisa kok. Bisa. Pakai snipping tool, ada namanya kalau di laptop. Saya nggak ngerti caranya. Gimana caranya? Pakai snipping tool. Aduh, Nama aplikasi. download dulu gitu. Nggak usah. Langsung bawaan Windows-nya itu. Pakai kombinasi aja, Mister. Kalau Alt kan sama sync. langsung share screen aja dari komputernya itu. Iya. Kalau langsung share screen, berarti saya buka ininya satu-satu gitu. Filenya satu-satu gitu. Ketik Buka per box-nya ya, benar. itu ketik apa ya? Buka per box boleh juga. Yang penting apa yang ada aja yang sudah dikerjakan bisa disampaikan biar bisa Miss sama Misternya bisa kasih masukan-masukan gitu biar bisa lebih bagus. Oke. Saya coba dulu ya, Miss. Dari tahap 1 dulu kan ya, Mister ya? Ya, tahap 1 dulu. Udah. Datang, Mister. Kelihatan Sandi.
Langsung saya presentasi nih, Ustaz. Halo, Ustaz. Halo. Oke, langsung dibacakan saja, San. Oke. Pandemi virus corona atau COVID-19. Pandemi awalnya ditemukan di Wuhan, yaitu di Cina, yang diduga berasal dari kelelawar. Sekarang ini banyak negara yang kehilangan jutaan penduduk dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Awalnya pandemi ini tidak menyebar luas ke seluruh negara, tetapi waktu terus berjalan dan banyak masyarakat yang kurang disiplin dan tidak mementingkan kesehatan. Pandemi virus COVID-19 ini menyerang kita, maka dari itu kita harus meningkatkan sistem imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi susu sapi. Di masa atau di zaman sekarang banyak olahan dari susu sapi seperti keju. Keju adalah salah satu olahan dari susu sapi. Keju juga terkenal di kalangan remaja. Selain itu, keju juga banyak kandungan seperti protein yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Sampai sini terus saya ganti lagi gitu, Mister. Iya, masukkan yang tahap kedua. Ini tahap identifikasi ya, Sandi ya. Sekarang masukkan yang tahap Oke. keduanya. Oke, misalnya nyari filenya dulu. Langsung share screen aja filemu itu. Biar nggak pindah-pindahin lagi. Nanti pas buka kan kelihatan share screen, kemudian kamu masuk ke ininya. Ke Moodle-nya bisa. Langsung share screen Moodle-nya aja ya, di browsernya itu. Langsung share screen di situ aja. Supaya langsung dibuka. Moodle. Ya, di browsernya itu loh. Browsernya aja langsung di gini, tunas.info-nya itu aja yang langsung di share screen. Gitu. Ini, Mister. Ya, itu dah. Kan sudah per kotak ngisi kan? Nah, itu dah langsung dah di share screen setiap ininya. Oh, udah. Setiap. Nah. Nah, itu dah di tiap tahap tuh di giniin aja. Identifikasi dulu. Nah, itu dah. Iya. Nah, itu plusnya itu tinggal diklik aja, nanti kelihatan semua. Ya, sudah. Pengalaman belajar di sekolah, belajar tentang zat adiktif pada makanan, melakukan kegiatan menjaga kebersihan, belajar hidup sehat dan makan sehat dan sempurna. Pengalaman di luar sekolah seperti mencuci tangan dan belajar tentang menyerah.
Itu tinggal diklik aja tuh yang solusi itu. Nanti akan kebuka. Ini Ya, tulisan solusi itu bisa diklik, nanti dia akan terbuka biasanya. permasalahan yang diangkat sebuah virus corona yang telah mencapai tingkat pandemi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Solusi yang memungkinkan membuat produk olahan dari susu sapi yang berkhasiat, menjaga sistem kekebalan tubuh dengan melihat pola makan, membuat sebuah produk yang bebas dari pewarna dan pemanis buatan, memberikan instruksi protokol kesehatan. Solusi yang digunakan membuat produk olahan susu sapi yaitu keju yang dijadikan makanan seperti nugget yang sehat dan tidak menggunakan pewarna ataupun pengawet dan siap dikonsumsi. Tulisannya nggak muncul. Oke. Tulisan yang tadi nggak muncul ya, Mas? Nggak muncul. Coba kamu klik yang solusi itu. Yang ini? Ya, coba. Lalu? New share, buka file solusinya itu. Oh, saya nggak ngerti, no. Diklik aja lagi yang hijau itu kan. Biasanya kalau ada tulisannya di hijau, coba bawa ke atas. Biasanya kan ada tulisannya hijau. Nah, di zoomnya. Coba lihat lagi di bagian share screen-nya itu, kotaknya warna hijau itu kan biasanya tulisannya jadinya new share. Kan gitu, kamu tinggal pindahkan ke yang bagian file yang kamu buka itu. Gitu. Supaya kelihatan. Kelihatan? Oke, sudah. Sip. Saya baca ulang berarti yang terakhir. Permasalahan yang diangkat. Sebuah virus corona yang telah mencapai tingkat pandemi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Solusi yang memungkinkan membuat produk olahan dari susu sapi yang berkhasiat, menjaga sistem kekebalan tubuh dengan melihat pola makan, membuat sebuah produk yang bebas dari pewarna dan pemanis buatan, memberikan instruksi protokol kesehatan. Solusi yang digunakan membuat produk olahan susu sapi yaitu keju yang dijadikan makanan seperti nugget yang sehat dan tidak menggunakan pewarna ataupun pemanis buatan dan siap konsumsi. Oke, lanjut Sandi. Sudah sampai segitu aja Sandi? Baru sampai tahap itu aja? Sandi? Kemana Sandi nih? Sandi? Sandi keluar? Hah? Oke nih Sandi masuk. Halo Sandi? Sudah masuk lagi Sandi nih ya? Oke, ini Sandi sudah masuk. Halo Sandi, bisa dengar suaranya Miss? Sandi? Nggak. Oke, Sandi baru sampai tahap itu aja, solusi aja?
Udah tahap 4 sama tahap 5 udah. Oke, silakan produknya disampaikan kira-kira apa? Produk yang saya mau Ah, produk yang saya mau buat itu seperti nugget tapi isinya keju aja. Nugget keju lah ya. nugget keju. Iya. Sebelumnya udah pernah belum ada yang menciptakan itu? Oke, nanti dulu, lanjutkan dulu ya. Nanti Misina komentarin ya. Kemudian habis itu? Tahap 4 bentar saya cari dulu. Mending saya cari file per file aja dan lebih gampang kayaknya. Ya, cepat dikit ya. Nah, bagi anak-anak yang besok akan presentasi, supaya semua sudah memasukkan ke format yang sudah Misina berikan ke kalian. Jadi biar tidak terlalu lama seperti ini ya, menghabiskan cukup banyak waktu ya untuk persiapan. Tapi untuk hari ini tidak masalah karena kita masih dalam tahap persiapan untuk presentasi. Untuk besok Misina harap semua sudah siap filenya masing-masing lengkap dengan tahap-tahapannya. Oke. Dan mohon perhatikan juga yang lainnya, kalau ada revisi, masukan mengenai cara membuat identifikasi, tolong kesalahan yang sama itu tidak diulangi lagi. Langsung diperbaiki punya kalian ya. Oke, silakan lanjut Sandi. Selanjutnya tahap 4, pertama produk nugget keju, yang kedua analisis produk. Yang internal kekuatannya memiliki cita rasa tersendiri dikarenakan saya mengolah atau membuat keju dengan cara saya sendiri. Kelemahannya produk olahan keju saya tidak tahan lama, cuman kira-kira 2 atau 3 hari saja dikarenakan saya tidak memakai pengawet. Eksternal, peluang dalam produk ini adalah dengan memanfaatkan nilai gizi yang terkandung dalam susu sapi dengan cara mengolah tanpa memakai pemanis atau pewarna buah dan dapat meningkatkan nilai gizi. Tipsnya kurangnya pengetahuan untuk mengolah suatu minuman menjadi sebuah produk yang sehat tanpa memakai pewarna ataupun pemanis buatan. Promosi produknya mempromosikan produk melalui media sosial dalam bentuk poster. Oke, mungkin cukup sampai tahap ini aja dulu kali ya, Mister ya, presentasinya ya. Tahap 5-nya tidak perlu Sandi ya. Yang penting di sini adalah sampai dengan tahap keempat dulu. Oke, terima kasih Sandi untuk presentasinya. Oke, mungkin bisa ditampilkan yang identifikasi sebentar Sandi. Misina mau komentarin sedikit, mungkin tidak untuk Sandi saja, tetapi teman-teman kamu yang lainnya juga harus melihat kira-kira masalahnya di mana. Kalau mengidentifikasi masalah itu sebaiknya buatnya seperti apa ya, biar lebih bagus. Oke, silakan Sandi bisa ditampilkan ulang. Sudah? Nah, oke, ini adalah identifikasi masalah dari Sandi. Misina cukup tertarik juga kalau Sandi angkat di mana temanya di sini adalah pandemi virus corona atau COVID-19 ya. Dan ini update banget ya, apa yang terjadi di dunia sekarang ini benar-benar update banget masalah ini. Nah, cuman di sini kalau Sandi bikinnya per balet begini ya, menurut Misina kurang tepat. Jadi ini merupakan suatu kalimat dalam satu paragraf seharusnya Sandi. Karena intinya di situ kan di yang paling terakhir. Ya, ini yang di atas ini adalah menjelaskan yang di bawah. Ya, mungkin seperti itu ya Mr. Niko ya. Jadi saya rasa ini satu identifikasi masalah yang kamu temukan. Gitu di dalam lingkungan sekitar kamu. Mungkin Sandi paham maksudnya Misina, Sandi? Paham. Lumayan paham. Ini pandemi virus corona atau COVID-19 apa? Ini belum suatu bukan identifikasi masalah yang paling atas ini, ya.
Pandemi virus corona atau COVID-19. Tidak ada keterangan yang menjelaskan itu. Ya, jadi satu ballot ini, satu poin itu harus menjelaskan satu permasalahan yang ada di sekitar kamu. Yang secara utuh, yang jelas. Ya, yang orang paham. Gitu. Ya, coba nanti Sandi diperbaiki lagi untuk yang pertama ini, yang tahap pertama supaya lebih bagus dia tampilannya. Kalau kayak gini masih kurang tepat menurut Miss ya penulisannya. Tapi dari idenya itu Miss Vina setuju sih ya, yang diangkat masalahnya itu untuk meningkatkan imun kita ya. Bagaimana caranya dengan memanfaatkan bioteknologi bisa kita ciptakan suatu olahan yang dapat meningkatkan imun tubuh kita. Bisa juga ya. Oke, seperti itu untuk Miss Vina mungkin lebih ke identifikasi masalahnya ya. Kalau identifikasi masalahnya Sandi masih kacau, otomatis ke belakangnya juga tidak bagus dia jadinya. Ya, jadi kuncinya di sini identifikasi masalahnya kamu harus bagus dulu, harus benar dulu. Oke, itu dari Miss Vina. Silahkan mungkin Mr. Niko mau menambahkan dengan Mr. Bernard. Oke, kalau dari saya sih ini sudah tepat ya ininya produknya yang mau dikembangkan. Jadi membuat nugget dengan bahan dasar keju nih ya. Berarti bahan dasarnya keju nih nuggetnya. Iya, Ya, karena ya keju juga merupakan salah satu produk olahan biotek. Tapi Mister lihat sih dari ininya, dari yang bab pertama, tahap identifikasi masalahnya, ini coba Mister bantu, mungkin hanya pakai ini aja ya, yang sekarang ini banyak negara yang telah kehilangan jutaan penduduk karena pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan ke pandemi virus COVID-19, ini dapat menyerang segala usia. Sehingga kita harus meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan mengkonsumsi salah satunya dengan mengkonsumsi susu sapi. Kemudian lanjut lagi, salah satu olahan susu sapi adalah keju. Ya, keju merupakan salah satu produk bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya sehingga juga bermanfaat bagi tubuh kita. Udah gitu aja, udah cukup dah. Kalau yang tahap 1 ya. Oke, ke tahap berikutnya, tahap berapa tuh tadi? Tahap 2 ya. Yang ada bagian ininya itu. Bagian belajar tahap 3. Sorry, tahap 3 bukan tahap 2. Tahap 3, coba bisa dilihatin tahap 3 bentar kan? Di tahap 3 tadi kayaknya ada sesuatu yang mengganjal saya gitu ya. Solusi itu ya, solusi. kelihatan nih, Zat? Ya, nih. Permasalahan yang diangkat cukup bilang pandemi virus corona yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Berikutnya, solusi yang memungkinkan bisa solusi yang digunakan ya. Terus yang tadi itu ada penyimpanan yang analisis itu tahap 4 ya, tahap 4 ya yang ada analisis itu. Tahap 4-nya coba yang analisis. Nah, dah. Nih ya, yang analisis internal, strength-nya cita rasa tersendiri karena mengolah keju dengan cara sendiri. Ya, ini belum gini ya, belum menjadi sebuah kekuatan yang kuat begitu maksudnya ya. Belum menjadi sebuah kekuatan yang besar istilahnya. Ini masih ya standar kecil gitu ya. Coba dikembangkan lagi kalimatnya, mungkin
memiliki cita rasa yang berbeda dari apa mungkin, atau mungkin pertama kali saya membuat nugget dengan keju murni tanpa campuran daging ataupun apa kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu kekuatan yang besar istilahnya ya. Kemudian weakness-nya, produk olahan keju hanya bertahan 2-3 hari, tapi masalahnya keju itu bukan 2-3 hari masa tahan lamanya, tapi 2-3 bulan. Ya. Bahkan ada jenis keju yang memang makin lama dikonsumsi harganya makin mahal, gitu ya. Ada. Coba mungkin weakness-nya diganti dengan yang lain, mungkin bisa dari kemampuan diri sendiri yang masih belum bisa mengolah keju gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Kemudian dari segi opportunity, memanfaatkan nilai gizi yang terkandung dalam susu sapi dengan cara mengolah tanpa memakai pemanis buatan. Terus ditambahkan sedikit kalau untuk di opportunity-nya nanti mungkin ini ya, sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan atau seperti gitu ya, atau yang lainnya. Jadi ada peluang di mana produkmu ini bisa menjadi lebih laris begitu loh. Kemudian treatnya sudah benar sih. Oke, sudah. Ya, cukuplah itu aja dari saya. Terima kasih. Mr. Bernard, silakan kalau ada masukan mungkin dari materinya Mr. Bernard, perikanan dan peternakan dari proyek yang mau dibuat oleh Sandi. Kira-kira bagaimana Mr. Bernard? Ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih Miss Vina buat kesempatannya. Terima kasih juga buat Sandi yang sudah mempresentasikan dengan baik dari rancangan lembar kerja yang akan disiapkan ini. Nah, yang pertama masukan dari Mr. besok bisa dirapikan ya. Kalau misalnya ini dibuat di format yang Miss Vina sudah berikan, ini kelihatan rapi, gitu, tidak terpisah-pisah. Jadi kamu buatkan biar serapi mungkin supaya tampilannya bagus. Nah, untuk masalah produk yang ini tidak terlalu banyak sih dari saya sendiri. Untuk masalah produk sebenarnya sudah bagus sekali karena dari setiap persoalan yang Sandi udah angkat dari pertama sampai menghasilkan sebuah solusi produk. Ini cukup bagus Mister. Jadi tambahan dari Mister, kamu tinggal coba eksplor lagi. Ada nggak selain ini produk susu sapi ini bisa dijadikan produk yang lain gitu. Jangan kayak cuma nugget kayak gitu. Jadi itu kan kayak biasa kayak gitu. Jadi kamu bolehlah ekspor. Kalau memang nggak ada, oke, produknya nugget. Kalau misalnya ada lagi produk yang lain yang bisa dikombinasikan dari olahan ini, it's okay, bagus menurut saya. Gitu. Jadi memang dari detail persoalan sampai kamu menciptakan solusinya itu cukup bagus menurut saya. Gitu, seperti yang ditambah-tambahkan Miss Vina tadi tuh. Kamu bisa perhatikan itu ya. Ini udah bagus menurut Mister. Jadi kamu tinggal perhatikan ada nggak, kamu coba ekspor lagi kayak produk yang lain kayak gitu. Jangan kalau nugget kan itu udah biasa gitu. Kamu boleh cari yang lain kalau bisa ditemukan. Menurut Mister banyak nih kalau produk susu, olahan susu dikombinasikan dengan yang lain cukup bagus kayak gitu. Mungkin itu Sandi bisa diperhatikan. Ini dibuat rapi lagi sesuai format yang Miss Vina berikan, udah sangat bagus. Oke, mungkin itu Miss Vina. Kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mr. Bernard. Mungkin Miss Vina mau tambahkan sedikit yang tahap 3 sebentar saja ya Nana ya. Coba lihat tahap 3-nya sebentar Sandi ya. Mungkin ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain juga ya. Tahap 3-nya Sandi bisa dicek dulu. Ya. Nah, di sini permasalahan yang diangkat sebuah virus corona yang telah mencapai tingkat pandemi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, solusinya di sini artinya begini ya, kalian mencari solusi yang mungkin. Nah,
Kan udah kamu sebutkan 4. Tiba-tiba di sini ada solusi yang digunakan. Jadi solusi yang digunakan itu adalah diperoleh dari solusi yang memungkinkan seperti itu, Sandi ya. Jadi kalian punya beberapa solusi, kemudian kamu pilih mana yang akan digunakan. Sandi paham maksudnya Miss Vina? Paham? Halo Sandi. Ya, jadi solusi yang digunakan itu juga masuk ke solusi yang memungkinkan. Artinya itu yang kamu pilih nanti ditulis lagi di poin C. Seperti itu, Sandi. Di antara satu itu kan. Oke, biar teman-teman juga paham seperti itu ya. Kemudian membuat produk olahan dari susu sapi yang berkhasiat untuk apa gitu ya. Ini kan macam-macam nih, berkhasiat untuk apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian menjaga sistem kekebalan tubuh dengan melihat pola makan yang bagaimana, mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Membuat sebuah produk yang bebas dari pewarna dan pemanis buatan, memberikan instruksi protokol kesehatan. Oke, seperti itu aja untuk Untuk tahap yang ketiga, saya rasa, Miss Vina rasa ini proyeknya Sandi cukup bagus. Mungkin tinggal ditambahkan untuk tahap pertama sudah disampaikan tadi oleh Mr. Niko. Jadi bisa konsultasi lagi dengan Mr. Niko untuk identifikasi masalahnya karena ini materinya lebih ke bioteknologi dan bahan pangan ikan dan ternak seperti itu ya Sandi ya. Boleh nanti diskusi lagi dengan guru pendamping kamu ya. Oke, terima kasih untuk Sandi, boleh di stop share screen atau teman-teman kaknya Sandi ada yang mau bertanya sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini udah ada 2 contoh yang sudah presentasi. Harapannya Miss adalah teman-teman yang lain bisa melihat contoh dari Sandi dan Sydney tadi. Mungkin kalian bisa memperbaiki ya, mungkin punya kesalahan yang sama, kemudian kalian bisa perbaiki proyek kalian masing-masing. Oke? Ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Miss Vina akhiri? Oke, tidak ada. Nah, untuk pengumuman hari ini, besok kalian akan presentasi. Tolong dengan sangat kalian persiapkan diri kalian dengan menyelesaikan atau mengisi lembar format minggu tematik yang sudah wali kelas kalian bagikan, itu tolong diisi. Besok tidak ada yang, Miss saya belum copy ke Word, gitu. Miss Vina nggak mau dengar seperti itu. Jadi besok itu kalian sudah semuanya siap, ya. Tidak ada yang masih ada alasan-alasan ya. Dan harapannya semua sudah menyelesaikan sampai dengan tahap kelima besok. Oke, itu saja yang mungkin bisa Miss Vina sampaikan. Mr. Bernard dan Mr. Niko, apakah ada tambahan? Tidak ada, Miss. Mungkin cukup, Miss. Cukup ya. Dari anak-anak sudah paham semua ya? Boleh berikan responnya dong buat Miss dan Misternya yang sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Paling tidak dengan presentasi tadi kalian udah punya gambaran seperti itu ya. Kira-kira seperti apa lembar kerja yang diharapkan ya. Oke, baik, terima kasih. Jika tidak, kita akan tutup dengan doa. Miss Vina mohon kesediaan dari salah satu dari kalian, Ivan deh ya, ketua kelasnya Miss ya. Oke, Ivan, mohon bantu pimpin kita dalam doa sebelum kita akhiri, Ivan. Halo, Ivan. Ya, halo, Miss. Oke, silakan Ivan pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami hikmat Tuhan dari pagi dan kesehatan Tuhan, dan juga sudah memberikan asupan gizi tadi saat makan Tuhan, dan kita sudah mengakhiri pembelajaran tematik ini Tuhan untuk pada hari ini, dan besok kita akan melanjutkan lagi Tuhan, dan berkati aktivitas kita selanjutnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih Ivan. Terima kasih semuanya, Mr. Bernard dan Mr. Niko yang sudah bantu di sini. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua. Oke. Thank you, Miss Vina.
Sama-sama, Tuhan Mister. berkati. Tuhan Mr. Niko, berkati. thank you. Terima kasih Oke. semuanya. Tuhan Yesus memberkati.